Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas dan mbak-mbak kelas 7. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sholat dalam keadaan darurat. Dalam pelajaran kali ini, kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh siswa adalah memahami ketentuan sholat dalam berbagai keadaan tertentu. Sholat dalam keadaan darurat meliputi 1. Sholat dalam keadaan sakit. 2. Sholat dalam kendaraan. Di bahasan kita hari ini akan bahas tentang bahasan 1, yaitu sholat ketika sedang sakit. Sholat adalah tiang agama, maka seseorang akan dikategorikan sebagai muslim apabila dia melaksanakan sholat. Jika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia tergolong orang kafir. Itu jika dia meninggalkan sholat dengan menentang. Tetapi jika meninggalkan sholat karena malas, dia tidak tergolong kafir, tetapi tergolong orang-orang yang fasik. Menyadari betapa pentingnya sholat fardu, maka seseorang harus melaksanakan sholatnya. Terkadang kita sebagai manusia kadang sembuh, kadang sakit. Karena memang itu adalah bagian dari kehidupan yang selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada sehat, ada sakit. Ketika seseorang sakit, dia tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan sholatnya. Tetapi tentu saja Allah tidak akan memaksa hambanya melebihi kadar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kadar kesanggupannya. Maka ketika kita bepergian, ketika kita sakit, tetap wajib melaksanakan sholat. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam syariat. Sekarang kita akan bahas tentang sholat dalam keadaan sakit dengan cara sambil duduk. Bagaimanakah cara melaksanakan sholat sambil duduk? Yang pertama adalah dengan duduk iftirosi. Duduk iftirosi itu duduk tasyahud awal. Kemudian niat takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Setelah takbiratul ihram berniat untuk sholat. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan bacaan surat, sama halnya dengan mengerjakan sholat dalam keadaan sehat atau berdiri. Tetapi ketika rukuk dapat dilaksanakan dengan cara membungkuk badan serta wajah. Untuk i'tidalnya dan bacaannya tetap dilakukan dengan posisi duduk. Untuk sujudnya, duduk di antara dua sujud beserta bacaannya, duduk tasyahud akhir dan bacaan salam seperti dalam sholat dengan berdiri. Itu adalah cara sholat sambil duduk. Ketika seseorang tidak mampu berdiri, dia sholat sambil duduk karena sakit. Dan saat tidak mampu dia sholat sambil duduk, dia bisa sholat sambil terlentang.
Bagaimanakah cara sholat sambil terlentang? Sholat dengan cara tidur terlentang, yaitu kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat. Kemudian berniat sholat. Jadi kakinya di sebelah barat, tubuhnya menghadap ke timur, kepalanya berada di sebelah timur, di kepala itu diberi bantal sehingga mukanya itu menghadap ke barat. Itu jika dia mampu terlentang. Untuk gerakan rukuk, sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa cukup dengan kedipan mata, tidak kuat ya diingatkan saja dalam hatinya. Selama masih sadar dan bacaan sholatnya itu sama dengan sholat-sholat dalam keadaan normal. Jadi kalau mampu dalam keadaan terlentang itu dengan isyarah kedipan, dibayangkan Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, i'tidal. Ya. Namun jika sudah tidak lagi mampu untuk terlentang, berbaring, maka dia sholat dengan cara isyarah saja. Jadi, tapi dia masih punya kesadaran, tapi secara motorik sudah nggak mampu sama sekali. Sudah sangat sulit, entah sakitnya sudah sangat parah. Jadi keluarganya ngasih tahu waktu masuk sholatnya jika tidak tahu, di BCI. Selama dia punya kesehatan, dia punya kesadaran dalam artian kesehatan akalnya, dia dapat mengerjakan sholat dengan cara isyarah saja. Ya, ini caranya dengan menghadap tubuh ke arah kiblat, kemudian tetap membaca bacaan, melakukan gerakan hanya dengan isyarat, tetapi seluruh bacaannya sama dengan ketika seseorang sholat dalam keadaan normal. Ini namanya berbaring ya. Sudah nggak kuat dia berbaring, bisa diletakkan di kepalanya di sebelah utara begitu, kalau memungkinkan kakinya di sebelah selatan, dimiringkan ke barat kalau bisa, kalau tidak ya kemanapun dia menghadap ya. Tetapi lebih baik dia tubuhnya itu menghadap ke arah kiblat. Semisal bisa ya usahakan tubuhnya menghadap kiblat, miring gitu, miring ke arah kiblat, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kecuali kalau sudah nggak bisa, semisal di rumah sakit gitu ya, kemudian bednya itu tidak menghadap ke utara selatan, ya gimana lagi, ya harus tetap sholat walaupun dengan isyarah saja. Demikian pembahasan kita tentang tata cara sholat dalam keadaan sakit. Tentunya dalam keadaan daring seperti ini, dengan keterbatasan seperti ini, sampai semua harus lebih semangat dalam mencari ilmu. Silakan dibuka juga di LKS kalian tentang sholat dalam keadaan darurat. Kalau ada di buku paket juga dibaca-baca. Semoga pandemi ini segera berakhir di tahun 2020. Kemarin pandemi sampai sekarang 2021. Semoga anak-anak sehat selalu semuanya, Bapak Ibu guru juga senantiasa sehat sehingga bisa bertemu atau tatap muka kembali. Kami dari tim MKMP VKMTS N3 Jombang, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.